Coba deh Anda bayangkan perusahaan sekelas katakanlah Apple atau Amazon. Valuasinya itu kan triliunan dolar ya, angka yang waduh susah banget dibayangin. Mm-mm. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak terus bertanya, aset fisik apa sih yang sebenarnya mereka punya? Dan jawabannya itu agak mengejutkan ya seringnya. Mengejutkan banget, ternyata nggak banyak. Pabrik perakitan iPhone itu kan bukan punya Apple. Bukan. Gudang-gudang raksasa Amazon itu juga kebanyakan sewa. Bahkan mesin jet di pesawat yang kita naiki itu seringkali bukan milik maskapainya. Betul. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kita hidup di sistem yang namanya kapitalisme, yang akarnya jelas dari kata kapital, modal. Mm. Tapi kalau perusahaan-perusahaan paling bernilai di dunia ini justru nggak punya modal fisik seperti dulu, lantas apa dong arti modal di abad ke-21 ini? Dan siapa kapitalisnya kan? Itu pertanyaan lanjutannya. Tepat sekali. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas sebuah sumber yang sangat menarik. Analisis tajam dari sebuah buku yang membongkar cara kita memahami ekonomi modern. Khususnya bab tentang modal di abad ke-21. Betul, misi kita membedah konsep modal yang ternyata udah bergeser jauh dan melacak siapa sesungguhnya para pemain utama yang pegang kendali. Mari kita mulai. Yang paling mendasar di sini itu pergeseran logika. Kalau kita mundur ke era revolusi industri, dunianya Adam Smith atau Karl Marx gitu ya, Oke. modelnya kan sangat jelas. Anda punya uang, punya kekayaan, kekayaan itu dipakai buat bangun pabrik, beli mesin. Nah, itulah modal fisik. Kepemilikan pabrik itulah yang ngasih Anda kontrol. Jadi urutannya punya kekayaan baru dapat kontrol. Tepat. Kekayaan menghasilkan kontrol. Tapi sumber yang kita bedah ini nunjukin kalau di era modern, hubungan sebab akibat itu jungkir balik total. Jungkir balik gimana maksudnya? Sekarang, kemampuan untuk mengorganisir dan mengontrol aktivitas ekonomi itulah yang justru menghasilkan kekayaan luar biasa. Kontrol datang lebih dulu, baru kekayaan menyusul. Oke, logikanya kebalik. Mungkin kita bisa lihat langsung di contohnya. Amazon kayaknya kasus yang paling sering disebut ya. Gimana cara kerja mereka yang katanya aset ringan itu? Tepat. Amazon itu studi kasus sempurna. Valuasi pasarnya bisa lebih dari 2 triliun dolar. Gila. Tapi kalau Anda intip neraca keuangannya, total aset fisiknya itu jauh lebih kecil. Kenapa bisa gitu? Karena mereka nggak memiliki, mereka menggunakan. Sebagian besar gudang dan pusat distribusi mereka itu sewa. Armada van pengirimannya juga banyak yang disewa atau malah milik mitra pihak ketiga. Saya bahkan pernah baca model bisnis mereka itu saking efisiensinya sampai bisa menciptakan apa yang disebut modal kerja negatif. Nah, itu dia. Artinya mereka seringkali udah terima uang dari kita sebagai pembeli, bahkan sebelum mereka bayar ke pemasok barangnya. Ini kan kayak menjalankan toko raksasa pakai modal orang lain. Persis. Dan inilah inti dari konsep yang disebut sumber ini sebagai modal sebagai layanan, capital as a service. Modal sebagai layanan. Perusahaan modern udah nggak terobsesi lagi sama kepemilikan modal. Fokusnya lebih ke akses dan penggunaan. Oke. Mereka memperlakukan aset fisik itu kayak kita memperlakukan listrik atau air. Anda kan nggak perlu punya pembangkit listrik sendiri buat nyalain lampu di rumah kan? Cukup bayar layanannya. Saya ngerti. Jadi ini bukan fenomena khusus Amazon aja ya. Ini tren yang lebih luas. Betul sekali. Ini terjadi di mana-mana. Gudang-gudang yang disewa Amazon itu contohnya kemungkinan besar dimiliki oleh perusahaan investasi real estate raksasa. Sebut saja Prologis. Mereka yang jago di properti logistik. Betul. Lalu pusat data, tulang punggung layanan cloud kayak Amazon Web Services. Bisa jadi gedungnya dimiliki perusahaan spesialis seperti Equinix. Tunggu, contoh soal pesawat itu menarik banget. Jadi kalau saya naik pesawat, ada kemungkinan besar maskapainya cuma sewa pesawat itu. Kemungkinannya sangat besar. serius? Ada perusahaan leasing pesawat raksasa kayak AirCap. Mereka punya ribuan pesawat yang disewakan ke ratusan maskapai di seluruh dunia. Bahkan bisa lebih rumit lagi. Lebih rumit gimana? Pesawatnya mungkin milik AirCap, tapi mesin jetnya bisa jadi dimiliki oleh entitas keuangan lain lagi. Dan mereka menyewakannya secara terpisah ke maskapai. Kontraknya berdasarkan jam terbang. Wow, ini tingkat spesialisasi yang gila-gilaan. Kenapa maskapai mau melakukan itu? Apa untungnya buat mereka? Bukannya lebih berisiko nggak punya aset inti kayak mesin? Pertanyaan bagus. Keuntungannya itu fleksibilitas dan efisiensi modal. Maskapai nggak perlu keluar miliaran dolar di muka buat beli armada baru. Oke. Mereka bisa menyesuaikan jumlah pesawat sesuai permintaan.
Lagi rame, mereka tambah sewa. Lagi sepi, mereka kurangi. Risikonya juga pindah Pindah ke siapa? ke si pemilik perusahaan leasing itu. Kalau ada teknologi mesin baru yang lebih hemat bahan bakar, maskapai nggak terjebak sama mesin tua. Beban perawatan, risiko nilai jual kembali, semua ditanggung pemilik. Oke, saya paham. Jadi semua orang fokus pada keahliannya masing-masing. Amazon jago di e-commerce, Prologis jago di properti. AerCap jago di pembiayaan pesawat. Sumber ini juga mencontohkan soal kereta api di Inggris. Polanya sama persis. Gimana itu? Ternyata, gerbong-gerbong kereta di banyak rute di Inggris itu seringkali dimiliki oleh perusahaan leasing. Dan kalau ditelusuri lagi siapa pemilik perusahaan leasing itu, Ya, Pak. pemegang saham utamanya adalah dana-dana pensiun dari negara lain, kayak dari Kanada atau Jerman. Sebentar. Ini perlu kita resapi dulu. Jadi, bisa jadi dana pensiun seorang guru di Toronto secara nggak langsung memiliki gerbong kereta yang saya naiki dari London ke Manchester. Itulah kenyataannya. Itu gambaran globalisasi keuangan yang sangat nyata dan sedikit liar kalau dipikir-pikir. Dan ini menggarisbawahi poin utamanya. Terjadi pemisahan yang sangat jelas antara pengguna modal, kayak maskapai atau Amazon, dan pemilik modal, kayak AerCap, Prologis, atau dana pensiun itu. Arsitektur ekonominya beda total dari kapitalisme klasik. Oke, ini beneran memutarbalikkan logika. Kalau nilai sebuah perusahaan triliunan dolar tidak lagi terletak pada aset fisiknya, berarti kan ada harta karun tersembunyi di tempat lain. Pertanyaannya, dari mana nilai fantastis itu datang? Jawabannya, seperti yang Anda duga, ada pada hal-hal yang nggak kelihatan. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud. Sumber ini menekankan dua hal krusial. Pertama itu kecerdasan kolektif atau collective intelligence. Ini bukan soal kejeniusan satu orang ya, tapi kemampuan seluruh organisasi buat memecahkan masalah kompleks, berinovasi, dan berkolaborasi secara efektif. Contohnya kayak Apple mungkin? Apple itu contoh terbaik. Kemampuan tim-tim di Apple buat mendesain iPhone yang intuitif, negosiasi sama ratusan pemasok, bangun ekosistem App Store, dan masarin produknya dengan citra premium. Kombinasi kemampuan itulah yang nilainya triliunan dolar. Jauh lebih berharga daripada pabrik perakitan Foxconn di Tiongkok, yang notabene bukan milik Apple. Jadi aset realnya itu budaya, proses kerja, pengetahuan yang ada di kepala para karyawannya. Sesuatu yang nggak bisa disentuh, nggak bisa dicatat di pembukuan akuntansi standar. Tepat. Dan itu nyambung banget ke poin kedua dari sumber ini. Kapabilitas unik atau distinctive capabilities. Oke. Ini adalah kombinasi unik dari proses, hubungan baik sama pelanggan, kekuatan merek, reputasi. Hal-hal yang sangat sulit bahkan mustahil buat ditiru pesaing. Dan karena sulit ditiru. Karena sulit ditiru, kapabilitas inilah yang menghasilkan sewa ekonomi, keuntungan super besar yang bukan dari modal fisik biasa, tapi dari keunikan mereka. Jadi slogan klise di banyak perusahaan, orang-orang kami adalah aset terbesar kami, yang biasanya kita anggap pemanis dari HRD. Iya. Ternyata sekarang jadi kenyataan ekonomi yang paling fundamental ya. Aset paling berharga sebuah perusahaan modern itu beneran pulang ke rumah tiap jam 5 sore. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Kenyataannya memang begitu. Kita sampai harus menciptakan kosakata baru untuk bisa menjelaskannya. Kosakata baru? Iya. Sumber ini menyebut istilah-istilah kayak modal manusia, keterampilan kolektif karyawan, lalu modal sosial, jaringan dan kepercayaan, dan modal tak berwujud lainnya kayak merek dan paten. Kita butuh label-label baru ini karena neraca keuangan tradisional itu buta sama sumber-sumber nilai ini. Fisik, pemilik gudang, pemilik pesawat udah nggak megang kendali lagi. Lalu, siapa dong kapitalisnya? Siapa yang duduk di kursi pengemudi ekonomi modern ini? Nah, ini dia misteri utamanya. Sosok kapitalis klasik yang punya semua pabrik baja itu kan udah langkah ya. Lanskap kekuasaan sekarang jauh lebih terfragmentasi dan rumit. Oke. Sumber yang kita bahas ini mengidentifikasi 3 kelompok utama. Yang pertama, yang paling jelas, adalah para pendiri, founders. Tokoh kayak Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Tapi mereka ini kan minoritas ya, di antara ribuan perusahaan besar. Dan yang lebih krusial, kekayaan mereka itu muncul setelah mereka membangun organisasinya, bukan sebaliknya. Benar sekali. Logika yang terbalik tadi berlaku lagi di sini. Mereka nggak mulai dengan warisan triliunan buat bangun Amazon. Mereka bangun sistem kontrol bernama Amazon yang kemudian menghasilkan triliunan. Perbedaan kunci,
Oke, kelompok kedua siapa? Kelompok kedua adalah manajer profesional. Orang-orang kayak Satya Nadella di Microsoft atau Tim Cook di Apple pasca Steve Jobs. Mereka ini pada dasarnya adalah karyawan super. Karyawan super? Iya, yang meniti karir dari bawah di dalam birokrasi korporat sampai ke puncak. Kekuasaan mereka datang murni dari posisi mereka di hierarki, bukan karena mereka pemilik saham mayoritas dari awal. Oke, pendiri dan manajer profesional. Itu masih cukup intuitif. Tapi kelompok ketiga ini yang menurut saya paling mengejutkan. Manajer aset, asset managers. Tepat, perusahaan-perusahaan dengan nama seperti BlackRock, Vanguard, dan State Street. Kalau kita buka laporan keuangan perusahaan publik manapun, 3 nama itu pasti ada di daftar pemegang saham teratas. Betul. Secara teknis, gabungan mereka adalah pemegang saham terbesar di hampir semua korporasi raksasa di dunia. Tunggu dulu, BlackRock, Vanguard, bukannya itu perusahaan reksadana tempat orang-orang naro tabungan pensiun? Kok bisa mereka jadi penguasa? Disitulah letak kerumitannya. Mereka memang bukan pemilik dalam arti tradisional. Mereka itu cuma perantara, intermediary. Perantara? Mereka memegang triliunan dolar aset itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi atas nama jutaan orang seperti kita. Uang itu dari dana pensiun Anda, tabungan reksadana, dana abadi universitas, dan sebagainya. Jadi kalau ditarik benang merahnya, pemilik sejati dari raksasa-raksasa korporat ini sebenarnya kita semua, masyarakat biasa. Melalui tabungan kolektif kita ya. Tapi lucunya, kita sama sekali nggak punya kendali. Ini yang disebut perceraian antara kepemilikan dan kontrol dalam versi paling ekstrim kan? Kita yang punya asetnya, tapi orang lain yang ngendaliin. Dan para pengendali itu, yaitu manajer aset, sebagian besar sifatnya pasif. Terutama Vanguard dan State Street. Model bisnis utama mereka kan cuma bikin dana indeks yang melacak pasar secara otomatis. Jadi mereka nggak aktif memilih dan mengarahkan perusahaan. Sebagian besar tidak. Ini menimbulkan pertanyaan besar yang jadi inti perdebatan tata kelola perusahaan hari ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kepada siapa para CEO ini sebenarnya bertanggung jawab? Pemilik modal fisik udah nggak relevan. Pemilik saham utamanya pasif. Para pendiri minoritas. Jadi, apa para manajer profesional ini pada akhirnya cuma bertanggung jawab ke diri mereka sendiri? Ini menciptakan semacam kekosongan akuntabilitas di puncak piramida ya? Tepat sekali. Apa artinya semua ini? Kita mulai dengan melihat konsep modal yang udah bergeser dramatis. Dari aset fisik yang dimiliki, jadi layanan yang dibeli. Dari sesuatu yang nyata dan bisa disentuh, menjadi sesuatu yang tak berwujud, seperti kecerdasan kolektif sebuah tim. Betul. Dan akibatnya, para kapitalis pun bukan lagi sekelompok kecil pemilik pabrik yang bisa kita tunjuk. Mereka itu jaringan yang rumit. Jaringan yang sangat rumit. Terdiri dari segelintir pendiri, ribuan manajer profesional, dan beberapa manajer aset raksasa yang secara pasif mewakili kepemilikan kita semua. Kita masih pakai kata kapitalisme, tapi rasanya peta lama yang kita pakai udah nggak cocok lagi. Persis seperti mencoba menjelaskan cara kerja internet pakai terminologi mesin uap. Nggak nyambung. Nggak nyambung sama sekali. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Dulu, Karl Marx menggambarkan sejarah sebagai pertarungan kelas yang jelas. Pemilik modal versus pekerja di lantai pabrik. Benar. Tapi apa artinya pertarungan kelas di dunia di mana pabrik terbaik itu nggak punya dinding? Modal fisik adalah layanan yang disewa pakai dana pensiun Anda sendiri, dan aset yang paling berharga justru pengetahuan di kepala para pekerja yang pulang tiap malam. Pertanyaan yang sulit sekali. Mungkin tantangan terbesar kita sekarang bukanlah memilih antara kapitalisme atau sosialisme versi lama. Mungkin tantangannya adalah kita bahkan belum punya bahasa atau model yang tepat untuk memahami sistem ekonomi yang tanpa sadar telah kita ciptakan ini. Pertanyaannya bukan lagi siapa pemilik modal, tapi siapa yang mengontrol kapabilitas. Dan itu pertanyaan yang jauh lebih sulit untuk dijawab.